Sebelumnya gimana kabarnya, sehat? Sehat. Kakak tes semangatnya ya. Halo. Hai. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yatimnya kesingkat dengan hidup. Ya, pada hari ini adalah dinas kesehatan memeriksa gigi dan tinggi badan di kelas 1. Kalau tidak ada yang kayak pecah. 24. Ya, 24. Yuk, tingginya lagi yuk. Sini masih sedikit. Kaki 29. Kakinya rapat. Tadi berapa deh? Rajin-rajin sikat gigi ya. Siapa lagi? Sehari 2 kali. Pagi sama malam mau tidur. Telinga sakit nggak kan? Rajin-rajin sikat tangannya, kukunya. Sama Bapak tengok. Ya. Nah, nanti kita juga ya, nggak boleh panjang kuku. Oke. Pecah dulu. Ya, pengukuran 120. 120 ya. Diperiksa ya giginya ya. Ya, sini. Minum es. Nanti ketahuan. Ya, alhamdulillah bersih kukunya nih. Bagus. Alhamdulillah. Coba buka belum ya? Latihan Syarif. Nah, giginya bolong. Apa sikat gigi ya? Sehari berapa kali? Ada di 2 kali. Sehari 2 kali, pagi sama malam. Ya. Kupingnya ada sakit? Ya. Latihan. 16,4. Dulu di tengah, dulu aja boleh. Dulu setengah berdiri dulu. Semangat Pak Mur. Iya. Iya, semangat. Bu Epi ya wali kelasnya nih, kelas 1. Ini pemeriksaan gigi, berat badan, Kalau berat tinggi. Kalau guru-guru, Iya, iya, iya. Berat badannya luar biasa. insya Allah. Kencing ya, Pak. Ya, Patah. Tarik. ya udah siap duduk ya. Ya udah siap duduk. Latihan. Duduk. Ya udah siap duduk ya. Lurus kepalanya. 115. Ini sama Kasim. Kasim. Siapa nih namanya? 2 kali. sama malam. Tarik. Duduk. 17,2. Tarik. Bisa dibilang bagus-bagus. Namanya? Pengolahan air minum dan makanan. Nah, kalau dulu mungkin orang-orang tua kita memasak air. Ya, kalau sekarang air mentah. Kalau dibilang nggak sehat, kalau udah ada stiker dari Kemenkes atau dari dinas kesehatan, insya Allah udah sehat, udah di ACC. Cuman saran dari kami kalau untuk mengambil air minum air RO, dilihat di yang tempat produksi airnya itu ada yang udah ada label laboratorium dari Dinkes Puskesmas Simulu kita. Nah, kalau udah ada
yang dari stiker orang itu berarti udah ACC. Orang dari laboratorium itu biasanya datang 6 bulan sekali. Ya, kalau yang nggak masak air di rumah, ya bilang sama mama, sama siapa, sama nenek, ya. Bilang kalau beli minum nanti yang ada stiker dari kesehatannya, Mak. Kalau ambil air minum. Nah, kalau enggak lebih bagus minum air masak. Kalau nggak ada stiker, takut nanti kena kuman atau apa kita mencret kan. Yang selanjutnya pengolahan limbah cair rumah tangga. Maksudnya di sini di rumah harus ada parit, harus ada got, jangan air limbah mandi atau apa kita cuci baju, cuci piring tergenang di belakang rumah, itu nggak boleh. Ya, itu bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan DBD, malaria atau lainnya. Pengelolaan limbah cair rumah tangga di sini telah disarankan untuk membuat got atau apa namanya membuat selokan sama ya. Kayak mana atau apa yang mau ditanyakan lagi? Kalau kita buang BAB sembarangan, apa penyebabnya? Apa? Sekilas sudah Bapak jelaskan. Coba mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Ini kelas 56 semua ya? 456. Oh, udah SMP nih. Buang membuat jamban masing tiap rumah. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan sama Bu Hanum mengenai TB, program TB. Mungkin ada yang batuk-batuk udah lama nggak sembuh, bisa konfirmasi sama Bu Hanum. Sehat? Masih. Masih ya. Sebelumnya gimana kabarnya, sehat? Sehat. Kakak tes semangatnya ya. Halo. Hai. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Hanum ya. Kakak petugas dari Puskesmas Sekolah Makmur. Sebelumnya ada yang tahu di mana Puskesmas Sekolah Makmur? Ada ya, semua tahu ya. Ini anaknya Bu Pur ya, Bu Purnama Sari. Nah, di sini kakak sedikit menjelaskan karena kakak ini adalah penanggung jawab dari program TB. Sebelumnya ada yang tahu apa itu TB? Penyakit TB, penyakit yang menular? Nggak ada ya? Nah, baik, kakak akan menjelaskan apa itu yang dinamakan penyakit TB. Nah, yang dimaksud penyakit TB itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman yang masuk ke dalam saluran pernapasan atau paru-paru. Itu didapatkan dari lingkungan yang tidak nyaman, yang sampah sembarangan, dari BAB yang sembarangan, ataupun di ruangan kita yang tidak ada ventilasi. Ventilasi itu adalah jendela untuk buang udara. Misalnya tadi di dalam kamar kita tidak ada jendela kamar, jadi pengap di dalam kamar itu bisa mengakibatkan juga pertumpukan kuman-kuman dan hinggap ke seluruh badan kita. Di situ kita bisa mengakibatkan batuk-batuk tadi. Sebelumnya ada nggak adik-adik yang batuknya kurang lebih 2 minggu, yang nggak sembuh-sembuh, ini udah berobat ke Pustu atau Puskesmas? Ada di antara kalian? Gimana? Alergi. Ini batuknya nggak ada berdahak ya? Berdahak. Udah berapa lama? Nggak tahu. Udah berapa lama? Ada 2 minggu? Nggak ada ingat. Maksudnya gini, ada batuk-batuk tuh udah 2 minggu atau sebulan, sering berkeringat di malam hari, itu tanda-tanda penyakit TB, penyakit batuk berdahak, batuk berdarah. Ada nggak yang pernah batuk keluar darah di sini, adik-adik? Nah, mungkin nanti ada keluarga kita yang merokok sembarangan, mungkin di antara adik-adik semua ada adik bayi di rumah. Nggak ada ya? Ada, tapi maksudnya gini, kalau misalnya ada abang kita, ada ayah kita, ada saudara-saudara kita yang merokok di dekat
adik-adik bayi itu kita bilang sama sama ayah atau sama abang, jangan dekat-dekat sama adik bayi. Itu bahaya nanti ke paru-parunya ya. Adik berobat ke pustu, kalau memang nggak sembuh, berobat ke puskesmas. Kalau kami tampung dah hak adik di sini. Kalau memang ada mengeluh, biar dicek langsung di lab kan. Gimana, ada pertanyaannya? Semangat Bang Mur. Semangat Josep. Semangat. Mirip kami. Kembar. Filipin. Iya, gini. Kembar. Dengan Bapak siapa, Pak? Baik, nama saya Raja Nur Bulana, biasa dipanggil Dian. Saya dari staf Puskesmas Kuala Makmur. Iya. Kebetulan saya didampingi oleh kawan-kawan dan juga Bapak. Iya. Hari ini kami melakukan kegiatan sosialisasi tentang STBM Iya. di SD Negeri 11 Sepoyan. Ada beberapa kegiatan kami. Yang pertama ada tentang jaringan TV, di mana kita melakukan edukasi dan tentang langkah-langkah pencegahan TB dan langkah-langkah apabila ada yang sudah terdeteksi batuk lebih dari 2 minggu, untuk melakukan pengecekan dahak atau lanjutan di puskesmas. Kemudian ada juga tentang penjaringan anak kelas 1 yang merupakan pemeriksaan gigi, telinga, mengukur berat badan, timbangan badan. Nah, dan juga ada di STBM tentang 5 pilar STBM tentang buang jamban pada tempatnya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, kami ucapkan selamat jalan sampai tujuan dengan selamat. Amin. Amin ya robbal alamin.